gereja harus menjadi tim SAR mulai tahun 2000. Kalau saudara ingat, buka file, saya masih punya data itu. Pertengahan Januari 2000, Indonesia longsor besar itu di Banten. Banten baru jadi provinsi bulan November 99. Bangkrut langsung provinsi baru ini. Longsor besar, ratusan orang meninggal. Masih bulan yang sama, gempa bumi dari Iran berjalan sampai Taiwan, Korea, itu Januari. Dan terus nggak pernah berhenti sampai ini. 1 Januari lihat Adam Air. Hari itu saya tuh nggak tahu Adam Air itu hilang. Karena 3 hari itu harus di puncak retreat, wah sukacita luar biasa. Turun dari puncak, macet. Malam itu Kapus pulang ke Papua. Akhirnya saya telepon ke kantor, cepet barang-barang yang ada kamu bawa ke bandara. Nggak sempat papa pulang. Anak-anak naik taksi ke bandara. Sampai sana, nah ada berapa titipan. Salah satu itu dari Pontianak. Nah, dari Singkawang, keluarga Singarimbun. Anaknya tim kami di Nabire. Nah, begitu masuk X-ray, ternyata ada botol. 2 botol lagi. Nah, itu mau dibongkar. Wah, saya nggak ada waktu lagi. Terus, saya jamin Pak, nggak mungkin itu berbahaya. Ya, saya tahu ini pasti barang makanan. Nah, saya nggak bisa telepon ke Nabire sudah malam, beda 2 jam. Itu. Nah, saya ngotot, dia juga ngotot. Akhirnya satpam itu agak tersinggung dengan saya. Dia bilang, pokoknya kalau saya dibuka, saya keberatan. Oke, kalau gitu, Bapak nggak tahu peristiwa Adam Air. Kenapa Adam Air? Betul-betul saya nggak ngerti. Dia malah marah. Maaf, Bapak ini seperti orang intelektual, tapi kok orang bodoh. Wih, dia berkata, saya kaget juga. Walaupun berarti masih bisa tersinggung rasanya. Dia bilang begitu. Loh, kenapa Adam Air? Bapak jangan pura-pura. Saya malah dibantah. Loh, pura-pura apa? Saya tuh nggak tahu, saya ini dari puncak. Ada apa? Adam Air itu hilang siang tadi. Dan diperkirakan meledak karena ada penumpang yang bawa bahan berbahaya. Saya tuh nggak tahu sama sekali. Jadi dia marah juga pada saya. Saya nggak ada apa Adam Air. Nggak tahu juga. Akhirnya dia ngerti, oke masuk. Jadi saya bagaimana? Silakan kalau Bapak mau catat KTP saya, handphone saya ini silakan kalau diperlukan. Dia catat betul. Udah. Saya masuk, sudah cepat-cepat, sudah saya capek, tidur langsung di pesawat itu. Kebetulan bagian belakang kosong. Saya langsung tidur karena capek. Nah, sampai Makassar, saya ketemu orang Nabire. Nah, di situ saya tuh baru tahu kalau Adam Air itu hilang. Oh, betul juga orang itu ngomong. Saya kaget. Nah, di antara penumpang, salah satu pendeta yang Jona Jafar itu. Berapa bulan lalu kami baru pelayanan di situ. Istri saya pulang duluan, lalu istri saya dengan istri kembali itu ngomong-ngomong itu teman baik saya sejak dia masih kuliah dulu. Bersama 3 anaknya di situ. Saya langsung telepon ke Surabaya. Waduh, keluarga masih menangis. Nah, saudara lihat lagi, setan kurang aja. Itu Kak Senopati aja dari waktu saya berangkat tanggal 30, sepanjang perjalanan mendengar radio ini sampai 600 orang hilang, ngeri sekali. Lihat, setan pesta luar biasa. Nah, kalau kita lihat segala sesuatu secara kalimat tidak ada satu sistem apapun, baik itu komputer, baik itu penulisan apa, yang bisa merinci dengan jelas dan tanpa kelewatan apa yang disebut segala sesuatu. Google yang saya buat itu nggak akan sanggup. Karena apa? Saya memisahkan. Yang disebut segala sesuatu itu ada 3 bagian besar. 1, segala sesuatu yang ada di dunia. Ya. Lalu kedua, segala sesuatu yang ada di tata surya kita, gugusan Bima Sakti kita. Lalu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ada sekian banyak matahari lagi di luar sana. Betul? Coba kalau saya sebutkan. 1 helai rambut kita. Ini terdiri dari berapa bagian? Kalau diuraikan unsur kimianya. Baik, betul nggak? Lalu 1 gigi kita. Itu kalau diuraikan namanya berapa banyak? Untuk tubuh kita ini saja. Kalau diuraikan 1 persatu ditulis nama selnya, nama kromosomnya, nama sudah nggak tahu berapa banyak. Pertanyaan saya, kalau begitu secara de jure, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Buat saya, setan-setan semuanya itu pekerjaan iblis, narkoba, pornografi, perjinan, pembunuhan, semua. Itu termasuk dalam salah satu tidak? Termasuk. Nah, secara de jure, seharusnya setan sudah kalah atau belum? Kalau kita lihat ayat ini, sudah kalah atau belum? Sudah. Karena telah
Segala sesuatu telah diletakkannya, papanya, di bawah kaki Kristus. Tapi mengapa de facto setan masih bisa seenak-enaknya sekarang? Ini masalahnya. Ayo kita belajar pakai anatomi tubuh manusia. Kalau yang diberikan kuasa, mandat, hak, otoritas untuk menginjak segala sesuatu, mengalahkan semua perjalanan setan, itu adalah kaki Kristus. Dan dalam job desk yang kita baru pelajari tadi, masih ingat? Dengan tegas, Papa memberikan pembagian tugas. Yesus cuma kepala, gereja cuma tubuh. Berarti, Yesus atau gereja yang punya tugas mengalahkan segala sesuatu itu? Gereja. Karena apa? Yesus bukan kepiting. Ngerti? Karena kalau kepiting itu kaki, badan, semua di kepala. Nah, kalau kaki Kristus bukan di kepalanya dong. Ada di tubuhnya. Ada di dunia ini. Mengapa tidak bisa menyelesaikan? Dengar, maka itu kita harus punya konsep yang tegas tentang hidup sebagai perwakilan Yesus. Kita tinggalkan dulu Efesus. Kita buka Yesaya 11. Apa judul kitab Yesaya 11 mulai 1? Raja damai akan datang. Siapa dia? Yesus. Nah, nanti catat ya, baca di rumah. Ayat 6 sampai 8. Itulah satu-satunya konsep damai yang pernah ditulis oleh manusia. Nah, kenapa saya berani tegas mengatakan ini? Karena saya baca sejarah PBB. Ternyata PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sangat mengambil kitab Yesaya. Begitu masuk gerbang utama PBB, itu Yesaya 2 ditulis. Tapi enggak tulis pasalnya, tapi Yesaya ditulis. Yaitu dituliskan ketika semua senjata ditempa jadi mata bajak dan pisau cukur. Lalu di balik tulisan itu ada relief ya di gedung PBB New York itu pistol, tapi yang ujungnya diikat jadi pita. Jadi nggak bisa pakai nembak, jadi ikat jadi pita. Manis sekali. Nah, di bagian dalam gedung PBB ayat 6 sampai 8 ditulis. Ternyata dunia mengakui Yesaya 11 adalah satu-satunya tulisan dan tidak ada duanya sampai hari yang mempunyai gambaran jelas bagaimana dunia berdamai. Coba baca dulu. Ayat 6 sampai 8. Cepat. Serigala akan tinggal di Ya. tinggal bersama domba dan macan itu akan berbaring di samping kambing. Ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Terus sampai 8. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Bayangkan, tidak ada konsep perdamaian yang pernah ditulis oleh manusia sehebat Yesaya ini. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya simpel, karena Yesus datang. Nah, kalau saudara dan saya sadar kita adalah perwakilannya di dunia ini, berarti yang menghadirkan dia siapa? Kita. Tapi kalau kita jujur, justru kita paling tidak mau berdamai. Gereja bertengkar terus. Betul? Terus ribut dalam gereja. Enggak cuma antar sinode, yang satu sinode pun bisa ribut. Maka itu setan menang karena gereja gagal sebagai perwakilannya di dunia. Ayo kita teliti, walaupun enggak sampai seteliti apa gitu ya. Kalau sampai singa, beruang, macan tutul, ular beludak, serigala bisa jadi herbivora, enggak karnivora lagi. Ini pertobatan yang total dan massal. Katakan amin. Mereka bertobatnya enggak cuma bisa damai dengan domba. Itu kan tadinya makanannya, kok enggak dimakan bisa kumpul. Lalu mereka saling guling-guling sama-sama, main sama-sama. Tapi pertobatan total mereka jadi pemakan rumput itu yang luar biasa. Berarti gigi dan lambung mereka berubah, bertobat juga. Belum betul enggak? Nah, inilah konsep perdamaian dunia yang enggak dimiliki oleh seluruh konsep dunia. Sampai ular pun, ular tedung, ular beludak bertobat semua. Bisa jadi begitu indah. Ayo kita sadar gereja bahwa kita ini gagal. Kita berhasil punya gedung bagus. Kita berhasil punya alat musik bagus. Kita berhasil punya program acara yang hebat.